didoakan supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, artinya semoga keselamatan tetap terlimpah kepada kamu sekalian. Warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan barokah dari Allah dilimpahkan kepada kita sekalian yang pada saat ini sedang melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aula TK Pertiwi Desa Sokarajalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi ya, biar tambah pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Desa Sokarajalor, Ibu Desi Sofania Mulyani SPD, beserta Dewan Guru Ibu Ani Sulistiwati SE dan Ibu Ani Widianti SPD, dan juga kepada segenap Dewan Komite, wali peserta didik, wali siswa dan siswi TK Pertiwi Desa Sokarajalor yang saya hormati. Tidak ketinggalan pula kepada anak-anakku sekalian, siswa dan siswi TK Pertiwi Desa Sokarajalor yang berbahagia, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga kita sekalian semuanya besok bisa berkumpul di surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Tadi adik-adik menghafalkan nama malaikat, ya Bang? 10 nama malaikat. Coba siapa yang bisa menjawab nama malaikat penjaga surga? Ngacung. Ya, siapa? Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Siapa? Sini. Berdiri. Namanya siapa? Areta. Putranya. Kemudian tadi Pak Ustadz Pak Kiai memberikan pertanyaan, siapa nama
penjaga surga. Coba diulang lagunya tadi yang 10 malaikat Allah. Malaikat Allah yang baik kita ketahui. Malaikat yang tadi terakhir namanya namanya siapa yang menjaga surga? Malik menjaga neraka. Terus yang surga siapa? Malaikat siapa? Yang menjaga surga. Siapa? Malaikat Ridwan ya. Tepuk tangan, saya ngasih hadiah buat ini, buat alhamdulillah. Itu salah satu ya tugas-tugas dari malaikatnya Allah, ada 10 tadi ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil ya. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga apa? Menjaga surga. Alhamdulillah. Hadirin hadirat anak-anak sekalian yang berbahagia. Langsung saja ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih diberi kesehatan, panjang umur, bisa bersama-sama bersilaturahim. Menghadap sini semuanya deh. Menghadap sini semuanya, nanti Pak Kiai, Pak Ustadz kasih pertanyaan, nanti kamu dapat hadiah lagi. Menghadap sini semuanya. Coba sini ya. Coba ya. Menghadap sini semuanya ya. Nanti akan saya ceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai hewan dari surga. Namanya buraq. Namanya apa? Buraq. Hewannya putih. Ya, seperti keledai. Ya, seperti kalau bahasa Arabnya bihor itu keledai. Keledai itu berarti jarang singgung. Ada kuda, ada keledai. Kemudian punya sayap, ya, punya ekor seperti ya, juga itu hewan dari surganya Allah Subhanahu. Itu kalau terbang melebihi kecepatan kilat. Melebihi apa? Adik-adik, kecepatan kilat. Kalau sekarang sudah bisa apa? Sudah bisa membuat pesawat terbang yang melebihi kecepatan suara, namanya pesawat apa? Supersonik. Itu suara sama kilat cepat mana? Cepat kilat. Berarti yang seperti buraq belum ada di dunia. Ya. Langsung saja ya, ini saya ceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Nabi berusia 11 tahun setelah kenabian. Jadi tahunnya 11 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Coba Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kalau tadi sudah membaca
surat Al-Fil, paham ya? Surat Al-Fil tadi yang membaca surat Al-Fil siapa? Mbak Alia yang tadi? Yang baca surat Al-Fil siapa tadi? Alia Anita siapa lagi? Terus siapa lagi? Mas Vito sini. Mas Vito Haidar sini baca surat Al-Fil lagi. Sini. Sini. Mas Vito maju lagi, Mas. Ya. Coba baca surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsalam alaihim ababil namanya siapa? Vito, tepuk tangan buat Pak Vito. Ya, saya Pas Vito saya kasih dopes lagi ya. Ini, udah yang lain. Ya, dulu ya. Alhamdulillah. Itu menceritakan tentang peristiwa bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahunnya dalam sejarah Islam itu tahun Fil, tahun gajah, karena bertepatan pada waktu itu ya Ka'bah itu mau diserang oleh gubernur Yaman yang bernama Abraha. Nama siapa? Abraha. Nah, mbahnya Nabi Muhammad SAW itu tugasnya menjaga Ka'bah. Siapa mbahnya itu? Kakinya siapa? Abdul Muthalib. Kalau pamannya Abu Thalib. Ya, kemudian turun surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu ya menindak bala tentara yang mengendarai gajah? Yang dimaksud itu Raja Abraha beserta tentaranya yang mau merusak Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, udah atau kamu tidak melihat bagaimana Allah menindak pasukan tadi yang mau membuat kerusakan dengan apa Allah itu menindak tentara tadi, pasukan tadi, yaitu wa arsala alaihim thayran ababil. Allah mengutus thayran itu burung ababil yang berbondong-bondong, burung yang berbondong-bondong dari neraka, ya, membawa batu, membawa apa? Batu dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung ababil berbondong tadi banyak sekali ya, membawa batu kerikil dan neraka. Tarmihim dilemparkan kepada Abraha dan tentaranya yang mengendarai gajah. Dihijaratin dengan batu, dilempar dengan batu yang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira adik-adik ini wis tahu keselemut geni apa urung? Sudah pernah? Kira-kira panas apa enggak? Panas ya? Ada yang tidak panas? Sebenarnya belum ada ya. Ya itu. Nah itu batu yang diambil dari neraka panasnya bukan main, dilemparkan ke Raja Abraha beserta tentaranya. Itu langsung meninggal dunia. Jadi kerikilnya itu saking panasnya, ketika dilempar kepalanya langsung tembus ke gajahnya sekalian. Gajahnya meninggal, tentaranya yang pakai gajah juga meninggal semuanya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan Abraha dan bala tentaranya tadi beserta gajahnya itu mati ya, seperti
rambanan apa bahasa Arabnya itu daun yang dimakan ulat. Jadi semuanya mati semuanya. Jelas ya? Itu peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW tahun Fil. Kalau di Masehinya itu berarti tahun 571 Masehi. Tahun berapa deh? Dihafalkan ya, nanti saya kasih urutan lagi yang sudah saya kasihkan ya. Tahun berapa? 571 Masehi. 571 Masehi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia. Walaupun nurnya sudah ada dulu, tapi secara biologis Rasulullah Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Berarti sekarang sudah berapa tahun nih? Disibani 1000 Hijriah saja sudah 1446 nih, 4647. Nah, sekarang berarti hampir 1500. Itu peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak abahnya. Ya, Mas Fatih ya. Perhatikan nih Mas Fatih. Nanti saya kasih pertanyaan. Ya, nanti saya kasih hadiah lagi di sini. Nah itu Rasulullah ya lahir dalam keadaan yatim, kemudian setelah itu ibunya 6 tahun meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, diasuh oleh kakeknya dulu oleh pamannya, kemudian disusui di samping ibunya Siti Aminah oleh Halimatus Sa'diyah, Suhaibah al-Aslamiyah, yang terkenal Halimatus Sa'diyah yang dari bangsawan. Kemudian Rasulullah ya sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami duka cita yang sangat dalam. Yang pertama ditinggal oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya sahabat Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ditinggal pamannya, kemudian setelah beberapa lama kemudian ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya, berarti orang-orang tersebut adalah yang membantu perjuangan Nabi. Ya, membantu perjuangan, mendampingi, belangi Kanjeng Nabi. Ya, makanya susahnya bukan main. Dari di sisi lain Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi pilihan yang terpelihara dari perbuatan dosa, tapi di sisi lain Nabi itu manusia biasa. Nabi itu apa? Manusia biasa. Jadi bangsa Bashar. Bashar itu manusia biasa seperti adik-adik, seperti saya, ya, seperti bunda, bu guru, ya. Itu maksudnya manusia biasa itu sehat, kadang sakit, ya, hidup, meninggal, itu manusia biasa. Sedih, susah, senang, sedih. Dan sedihnya bukan main. Rasulullah itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditamasyakan Rasulullah. Tahu tamasya ya? Piknik. Sudah pernah piknik kemana ini TK ini? Bu Desi, Bu Ani, Sanggaluri ini. Sudah pernah manasik di Sanggaluri? Sanggaluri sih Purbalingga nih. Sudah pernah manasik nih? Nah, ini ibarat adik-adik manasik di Sanggaluri itu pada baik perjalanan Isra. Jelas nih? Isra itu berjalan horizontal. Saya dari rumah, dari Karangduren ke Sukaraja sini ke TK, berarti saya Isra ke sini. Paham ya? Isra itu perjalanan horizontal, perjalanan mendatar. Paham nih? Ya Dek, perjalanan mendatar berjalan, makanya artinya itu diperjalankan. Tapi karena berjalannya Nabi itu bukan main-main, nggak ada yang bisa seperti itu, makanya keterangannya itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah ke Madinah
dari Arab Saudi ke Palestina yang sekarang sedang perang konflik di Gaza. Banyak orang muslim yang meninggal di sana. Ya, semoga meninggalnya syahid. Allahumma, dan semoga segera aman dan damai. Allahumma amin. Yaitu kalau diperkirakan pada waktu dahulu perjalanan pakai kuda itu kurang lebih 1 bulan. Nah, berarti sebulan kanggo jaran kang Mekah Gutul Madinah. Kira-kira jauh apa tidak ada nih? Tapi hibungi perjalanan 1 bulan pakai kuda sebulan. Sedang Mekah dumugi Palestina, sudah beda negara. Nah itu Rasulullah Muhammad SAW ketika itu pada malam hari biasa Rasul itu qiyamul lail sepertiga malam. Jadi malam yang dimaksud ketika sepertiga malam, malaikat Jibril rawuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ayatnya disebutkan dalam surat Al-Isra, dengarkan ya. Adik-adik mendengarkan saya baca Al-Quran, 1 hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang berhubungan dengan Isra Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kamu jawab Allah ya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul alim. Jadi di aula TK ini pada saat ini turun rahmatnya Allah, beribu-ribu rahmat di sini, barokahnya Quran. Terima kasih ya. Subhanalladzi maha suci zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu, kalau adik-adik sudah pernah menghafalkan Asmaul Husna, sudah pernah ada yang hafal? Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Maliku Ya Kudus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabbar Mutakabir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qahhar Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fattah, Ya Alimu Ya Qabir, Ya Basitu Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya Mudillu Ya Sami', Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latif, Ya Khabiru Ya Alim, Ya Adimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafid, Ya Muqitu Ya
ya syahid, ya haqqu ya wakil, ya qawiyyu ya matin, ya waliyu ya amin, ya musi ya mubdi, ya mu'idu ya muhyi, ya mumitu ya hayyu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya somad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awwalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya barru ya tawwab, ya muntakim ya afu, ya ra'ufu ya malik, malikal mulki dal jalali wal ikram, ya muqsitu ya jami', ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dhar, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi', ya baqi ya warith, ya rashidu ya sabur, azza jalla dzikruhu. Alhamdulillah. Berarti adik-adik semuanya sama bunda-bunda, bu guru dan juga ibu-ibu, wali murid, wali siswa TK Pertiwi Desa Sukarajalor sudah punya karcis penduduk surga. Alhamdulillah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi itu dawuh Gusti Allah gadah sangang dosa songo asma sing sae. Iki menika Asmaul Husna. Inna lillahi tis'in wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya 99 asma Allah yang tadi dihafalkan bareng-bareng. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal, hampir 100%. Alhamdulillah. Kata Nabi, man ahsoha, barang siapa menghafalkannya, reksa menghafal Asmaul Husna tadi, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kita menghafal Quran bisa Asmaul Husna, bisa surat-surat pendek. Alhamdulillah, punya karcis masuk surga. Besok kan orang lebih surga yang bisa Asmaul Husna, ya Pak Ustadz, Pak Kiai bisa ditagih kemudian nggak apa-apa. Ini hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat adik-adikku sekalian, yang anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kembali kepada Isra Mi'raj. Jadi Maha Suci datnya Allah tadi kembali Asmaul Husna. Allah punya sifat Ya Kudus. Tadi kan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya Rahman itu Allah Maha Pengasih, ya penyayang di dunia maupun di akhirat. Seluruh makhluknya Allah, seluruh manusia diparingi rahmatnya Allah. Yang beribadah, yang taat, yang tidak taat, yang iman, yang Islam, yang tidak beriman, yang tidak Islam, semuanya dikasih rahmat. Buktinya bisa hidup semuanya, dikasih rezeki semuanya, ya bangga. Tapi nanti ada Rohim, itu khusus rahmatnya Allah buat orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh. Semoga kita mendapatkan rahimnya Allah besok di akhirat, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah punya karcis surga, alhamdulillah. Ya, kemudian Ya Maliku,
Ya malikatnya Allah itu Allah zat yang maha merajai, maha diraja, Allah subhanahu wa ta'ala. Terus setelah Malik, ya Kudus, Allah zat yang maha suci. Makanya subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Asra, yang telah memperjalankan. Asra itu asap dari kata sarok, pada berjalan. Tadi ada berjalan dari rumah ke TK Pertiwi, ya enggak? Berjalan ya. Berjalan mengendarai kendaraan sepeda motor seperti saya itu. Kalau Kanjeng Nabi bukan sepeda motor tapi brok, jelas ya. Sama perjalanannya. Bedanya jaraknya pendek, nek Kanjeng Nabi jaraknya adoe mboten karuan. Ya Bapak Ibu, hati-hati semuanya nih. Bi'abdihi, dengan hambanya Allah, yang telah memperjalankan hambanya Allah. Berarti Allah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau tidak diperjalankan Allah, Nabi nggak bisa. Jelas nih? Itu kuasa Allah Subhanahu. Lailan, di waktu malam. Perjalanan Isra ini pada waktu malam, malam yang sebentar. Tadi dikisahkan lebih sepertiga malam dirawai malaikat Jibril alaihi salam. Dan dari perjalanannya Rasulullah tadi Isra tadi, minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram. Coba Masjidil Haram berada di mana, adik-adik? Berada di mana? Makkatul Mukarramah, di Mekah, Arab Saudi. Kalau kita haji, kalau kita umroh, besok semoga kita bisa ke sana. Allahumma melaksanakan rukun Islam yang kelima. Allahumma amin. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berada di Palestina. Di Palestina, berada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, dan perjalanan tadi oleh Allah telah diberkahi sekelilingnya. Jadi perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sekelilingnya perjalanan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian linuriyahu min ayatina, dan Allah memperlihatkan ya kepada Nabi dan malaikat Jibril beserta kita sekalian umatnya, diperlihatkan min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti baru sebagian. Ini baru sebagian, belum seluruhnya. Jelas nih? Baru sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Contohnya, pertama, Nabi dengan malaikat Jibril itu sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu dirawih malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibelah dadanya, paham ya? Dioperasi, diambil jantungnya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam dari surga yang dibawa oleh malaikat Mikail. Dibersihkan dari kotoran-kotoran sifat perbuatan yang tidak baik. Makanya Nabi Muhammad SAW di sisi lain manusia biasa, tapi di sisi lain adalah makhluk pilihan, yaitu yang terpelihara dari perbuatan maksiat atau maksum, bahasa Arabnya. Ini kelebihan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi kemudian Isra perjalanan, termasuk Nabi dibawa ke sebuah tempat-tempat yang bersejarah ya, termasuk salah satunya ke sebuah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat 10 peraturan, yaitu di Bukit Tulisin, kemudian di Madian, kemudian dibawa lagi ya ke tempat
kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu tempat kelahirannya di Baitul Lahmi. Bait itu rumah, lahmi daging. Karena Nabi Isa lahir tidak punya ayah. Ibunya bernama Maryam. Kalau di orang Kristen Maria. Itu aslinya Maryam. Di Al-Quran banyak sekali kisah-kisahnya. Jelas ya? Itu Nabi Isa alaihi salam. Namanya Baitul Lahmi. Kalau di sejarah di peta dunia yaitu Bethlehem. Kalau kamu pernah mendengar Bethlehem, orang-orang Kristen di Bethlehem berarti tempat kelahiran Nabi Isa. Aslinya Baitul Lahmi, rumah daging Bethlehem di Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, terus ya, dalam perjalanan Nabi beserta malaikat Jibril melihat segolongan kaum. Ya, salah satunya kaumnya yang pada waktu itu sedang menanam. Kalau mungkin di Timur Tengah gandum ya. Kalau di sini makanan pokoknya mungkin padi. Menanam padi, menanam gandum ya. Ditanam padi tadi, kemudian langsung berbuah. Ditanam berbuah. Apa ya? Ditanam berbuah. Sedang apa? Gak apa-apa. Sini saya kasih sedan ini. Ini. Sini. Sama Pak Ustadz sini. Sini. Namanya siapa ya? Siapa namanya? Gibran. Namanya siapa? Gibran sini. Mau dikasih hadiah? Sudah. Sini terkasih nama Pak Ustadz. Alia duduk. Ya. Coba yang lain dulu ya, masih mendengarkan ya. Kemudian ditanya siapa itu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah umatmu yang ketika di dunia senang berinfak, senang bersedekah, senang beramal. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersedekah di Al-Quran itu sama saja menanam benih, menanam pohon benih ya, yang tumbuh 7 ranting. Tumbuh 7 ranting. Di setiap rantingnya ada 100 kebaikan. Jadi sedekah satu dilipatkan menjadi 700 pahala kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian jalan lagi ya. Di tengah-tengah perjalanan Nabi dan malaikat Jibril di situ mencium bau harum yang harumnya luar biasa, tidak pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Siapa ya? Kemudian tanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, tempat apa ini? Kemudian dengarkan ya, dengarkan ini kisah Dewi Masitoh dengan Raja Firman, ya. Tempat apa ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini adalah tempat makamnya Dewi Masitoh atau Siti Masitoh. Namanya Masitoh, nggak ada Dewi, nggak ada Siti. Kalau di Jawa kan dikasih itu ya. Aslinya Masitoh. Nah, kalau RA Masitoh, berarti TK Masitoh berarti tafaulan dengan nama pahlawan Islam yaitu Masitoh. Apa pekerjaannya Masitoh itu? Pekerjaannya abdi dalam Raja Fir'aun. Abdi dalam ya, abdi dalam bagian rumati keluarga Fir'aun, keluarga putri-putrinya, bagian nyisiri rambut. Bapak Ibu adik-adik tahu sisir ya? Tahu sisir biasanya kalau sebelum berangkat ke TK mandi dulu atau belum mandi, sudah mandi kan ya? Alhamdulillah. Ketika
ketika sudah mandi kan langsung sisiran rambutnya, ya Pak enggak? Ya. Itu Dewi Masito itu tugasnya nyisiri rambut orang-orang kerajaan, ya, Raja Firman dan istri-istrinya beserta putra-putranya. Suatu saat sisirnya itu jatuh, paham ya? Kalau jatuh, kira-kira yang disebut apa? Innalillah, ya enggak? Innalillah seperti ini. Intinya menyebut asma Allah. Akhirnya Raja Fir'aun mendengar. Kemudian dipanggil Masito. Masito, tadi kamu bilang apa? Kemudian bercerita, saya kejatuhan sisir yang untuk disiri keluarga raja. Kemudian menyebut asma Allah, contohnya innalillah seperti ini. Kemudian pada waktu itu kan Raja Fir'aun kan mengaku menjadi Tuhan. Akhirnya disuruh supaya jangan menyebut asma Allah tadi. Tapi Dewi Masito tidak mau. Padahal yang karena imannya kuat, walaupun dia itu tuannya, ibaratnya majikannya Dewi Masito, Raja Fir'aun tadi. Bahkan kalau Raja Fir'aun mau dihukum, kalau tidak mau, suaminya, anak-anaknya mau dihukum mati hidup-hidup. Kemudian di situ disediakan bejana ya untuk merebus manusia, paham ya? Jenengan ngertos wajah nggih. Wajahnya ini wajahnya aku kada sungguh jenang jangan mau jadi nggo jenang tau nggih. Biasanya nang jalur kula nggih tiyang jalur niki. Nggih. Tiyang jalur wong bapak iku nggih tiyang jalur nggih. Lah niku jadi ngertos jadi nggih. Dikasih air kemudian dikasih kayu bakar genine mulat-mulat banyune umek niki bersih banyune umek kemudian pertama sing dicemplungake sinten karbone kira-kira intinya itu supaya tidak menyebut asma Allah keluar dari agama Allah, tidak mau karena imannya kuat. Kemudian setelah itu putra-putranya bapak ibu, putranya masih kecil-kecil dicemplungaken mari jadi mengerikan nggih. Jenengan dapat lahir sampai lahir ini jenengan kon ampun kon medal sekang agama Islam ya angger nek boten urun medal putrane jenengan digodhog urip-urip kira-kira jenengan milih ndi Bu? Milih yang mana Bu? Tapi Dewi Masito tetap milih asma apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karone putrane digodhog meninggal semuanya, tetap imannya kuat, Islamnya kuat. Kemudian giliran terakhir Dewi Masito dimasukkan juga ke dalam apa? Air yang mendidih tadi. Berarti garwane putrane Dewi Masito sedoyo sedo. Lah sedane belani agama Gusti Allah otomatis syahid nggih niki min ahli jannah. Makanya niku termasuk makome Dewi Masito itu manggone berbau harum luar biasa. Iku kisah teladan dari seorang Dewi Masito yang kerjanya sebagai abdi dalam keluarga Fir'aun yang mempertahankan keimanan dan keislamannya, mempertahankan akidahnya, yaitu menyembah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain bukan Fir'aun ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perjalanan banyak lagi, ada yang dikasih hidangan ya, hidangan daging segar, dagingnya sudah busuk, ini daging yang sudah busuk. Siapa lagi orang yang di dunia dengan Fir'aun dan sebagainya ya. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, ada orang yang ya kepalanya dipecah
dipecahi dengan batu oleh diri sendiri, kepalanya sembuh lagi, kemudian dipecahi lagi sampai berdarah berkali-kali, diulang-ulang. Siapa itu? Orang yang melalaikan sholat. Semoga kita terhindar dari itu, Allahumma. Terus Kanjeng Nabi sampai di tempat suci, yaitu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah ya itu sholat sunnah. Di situ mengimami para nabi dan rasul seluruh ya. Jadi jumlah nabi itu ada berapa? Adik-adik, jumlah nabi yang itu ada 124.000 nabi. 104.000 nabi akeh mboten? Karena mboten ya sing diangkat dari rasul ada 315. Ada berapa? 315. Yang wajib kita ketahui ada 25 dari Nabi Adam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Ishak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal nama-nama Nabi enggak? Mas Fatih hafal nama-nama Nabi? Hafal nama-nama Nabi? Izam hafal nama-nama Nabi? Mas Izam? Asal hafal nama-nama Nabi? Coba kalau ada yang hafal nama-nama Nabi, langsung. Hafal? Ya. Sini. Namanya siapa? Oh iya ya. Coba. Pakai laptop apa enggak? Adam, Idris, Hud, Shaleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Ishak, Muhammad. Asik, dia lagi. Sama namanya? Aulia ya. 100 tepuk tangan buat Aulia, tepuk tangan. Coba, biasanya kalau dulu waktu kecil saya dihafalkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihitung ya, box saya keliru karena sudah puluhan tahun ya. Ketika waktu SD kok masih bisa diingat, yaitu kelebihan dari Allah SWT memberikan kepada manusia ilmu pengetahuan. Hal tersebut pernah ada peristiwa malaikat itu iri sama manusia. Jelas ya, manusia dijadikan khalifah, kemudian oleh Allah malaikat seluruhnya itu dites